Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ima Arsyabi Salwa. Kalian bisa memanggil dengan Bu Salwa. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi perkalian pecahan desimal dan persen. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat melakukan perkalian desimal dengan tepat. Dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat melakukan perkalian persen dengan tepat. Dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan perkalian desimal dengan tepat. Dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang perkalian persen dengan tepat. Perhatikan ilustrasi berikut ya anak-anak. Siti membeli jeruk 4 buah. Berat setiap buah jeruk 0,125 kg. Berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Nah, berat keempat jeruk tersebut dapat dihitung dengan cara berikut. Yang pertama, 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 atau 4 dikali 0,125. Mengenal pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Ingat-ingat, jika ada bilangan yang terdapat simbol koma, berarti bilangan tersebut termasuk pecahan desimal. Ingat-ingat ya. Nah, untuk contoh pecahan desimal, ini ada 3/10 adalah 0,3, 3/100 adalah 0,03, dan 3/1000 adalah 0,003. Perkalian desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Cara satu, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan, atau dengan cara dua, mengalihkan langsung dengan cara susun. Yang pertama, cara menghitung dengan mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Kemudian, pecahan tersebut dikalikan. Perhatikan contoh. 0,5 dikali 0,25. Berikut penyelesaiannya. 0,5 itu kalau dijadikan pecahan kan 5/10. Sedangkan 0,25 kalau dijadikan pecahan sama dengan 25/100. Nah, untuk perkaliannya, pembilang dikali pembilang, penyebut juga dikali penyebut. Jadi 5 dikali 25 sama dengan 125, dan 10 dikali 100 sama dengan 1000. Dengan demikian, pecahan tersebut diubah lagi ke bentuk desimal, yaitu 0,125. Begitu. Lalu untuk cara yang kedua, perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun. Contoh yang tadi, 0,25 dikali 0,5. 0,25 di bawahnya 0,5 lalu disusun, dikalikan. Hasilnya seperti itu. Nah, jawabannya pun sama seperti yang cara satu, yaitu 0,125. Lalu selanjutnya, menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Ibu beri contoh.
Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Lalu Siti ingin membuat 25 adonan. Kira-kira berapa gula pasir yang dibutuhkan Siti ya untuk membuat adonan kue? Nah, sekarang kita perhatikan penyelesaiannya. Jadi, dari soal cerita tersebut, yang pertama kalian harus lakukan adalah menyusun kalimat matematikanya, yaitu 0,35 dikali 2,5. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan cara susun atau cara yang diubah ke bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, yang contoh ini diubah menjadi pecahan. Jadi 0,35 dikali 2,5 sama dengan 35/100 dikali 25/10 sama dengan 875/1000. Jika pecahan tersebut dijadikan desimal, maka hasilnya 0,875. Jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons. Itu adalah salah satu contoh menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Selanjutnya, apakah atau pernahkah kalian melihat baju yang mendapat diskon di suatu swalayan? Jadi jika kalian semua pernah jalan-jalan ke suatu swalayan atau mall atau dimanapun, apakah ada tanda dengan simbol persen seperti pada gambar yang sudah disediakan? Pasti pernah kan? Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Dini pergi ke mall untuk membeli sebuah baju yang harganya Rp120.000. Ternyata baju yang ingin dibeli Dini mendapat diskon sebesar 25%. Berapa harga diskon baju tersebut dan berapa harga baju setelah mendapat diskon? Cara menyelesaikannya adalah pertama kita tulis harga baju sama dengan 120. Lalu diskonnya kita tulis juga, yaitu 25%. Cara menyelesaikannya adalah 25/100. Dapat dari mana 25/100? Ya, yaitu 25% itu sama dengan 25/100. Oke, lanjut. Jadi 25/100 dikali harga baju 120.000. 120.000 dibagi 100 itu kita coret saja nolnya 2. Jadi kita coret 120.000, nol yang di belakang, 2 nol yang di belakang kita coret karena dibagi 100. Nah, jadi 25 dikali 1.200 hasilnya 30.000. Nah, jadi harga diskonnya sebesar 30.000. Bagaimana dengan bajunya? Berapa harga bajunya? Nah, untuk harga baju setelah mendapat diskon adalah tinggal kurangin saja harga baju awal dengan potongan harga yang tadi. 120.000 dikurangi 30.000, hasilnya 90.000. Begitu anak-anak. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar bunga tabungan? Apa ya bunga tabungan itu? Biasanya bunga tabungan ditandai dengan simbol persen, sama seperti diskon. Mari kita lihat. Perhatikan contoh berikut. Mary menabung di sebuah bank sebesar 500.000. Setiap bulan ia mendapat bunga sebesar 2% dari jumlah tabungannya. Pertanyaannya, berapakah bunga yang Mary peroleh setiap bulannya dan berapakah bunga yang Mary peroleh dalam 1 tahun? Begini penyelesaiannya. Yang pertama, kita tulis dulu jumlah tabungan Mary. Ialah sebesar Rp500.000. Lalu yang kedua, kita tulis bunga tabungannya, yaitu 2%. Hampir sama seperti penyelesaian tadi yang diskon. Nah, kita tulis 2/100. 2/100 didapatkan dari 2%.
2/100 dikali harga baju. Maksud ibu tabungan Mary. Jumlah tabungan Mary itu 500.000. Jadi kita tinggal coret aja nol yang di belakang 500.000 itu, karena dibagi 100 kan. Lalu 2 dikali 5.000 hasilnya 10.000. Jadi bunga yang diperoleh Mary setiap bulannya adalah 10.000. Nah, untuk 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi total bunga dalam 1 tahun itu berarti 10.000 dikali 12 bulan. Hasilnya sama dengan 120.000. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami. Baik, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jika ada kurangnya, Ibu mohon maaf ya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.